buat UTS dan juga UAS, kita tidak ada UTS dan UAS, makanya kita perlu ada semacam evaluasi. Salah satunya adalah rencananya nanti akan kita buat kuisnya materinya keseluruhan. Jadi mulai dari collaborative filtering sampai di posisi terakhir yakni explaining recommendations. Nanti yang lain kita akan coba berdiskusi terkait dengan materi-materi yang lainnya lagi gitu ya. Maka dari itu saya sarankan minggu ini untuk teman-teman bisa mempelajari kembali mulai dari materi yang pertama hingga materi yang terakhir ini. Kalau tidak salah semua slide ada di LMS kecuali untuk slide pertemuan kemarin kita ngomong apa? Kok lupa aku. Sebentar. Yang hybrid ya. Yang hybrid recommender system mungkin nanti saya akan coba update yang ada di LMS. Nanti silakan dilihat. Mohon maaf. Jadi nanti silakan dilihat di LMS untuk update terkait dengan materi yang ada di hybrid recommender system ya. Silakan nanti kuisnya open resources individu ya. Jadi nanti akan saya buka dalam waktu yang tidak terlalu lama, dari jam 12.30 hingga ke jam 2 ya. Jadi kayaknya sih ngerjakannya nggak terlalu lama sih, ya, cuman berapa soal gitu. Jadi nanti teman-teman bisa kerjakan dengan baik. Oke, hari ini kita ngomong masalah explaining recommendations gitu ya. Jadi di proses explaining recommendation ini adalah bagaimana cara kita untuk memberikan sebuah penjelasan gitu ya. Penjelasan kepada siapa? Tentunya kepada user gitu ya. Karena explanation ini adalah suatu sisi lain dari recommender system gitu ya. Jadi kalau kita lihat di recommender system, ini biasanya kita melihat sebagai sebuah black box gitu ya. Tahu-tahu kita mendapatkan ada item-item yang direkomendasikan gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok item itu yang direkomendasikan gitu ya. Terkadang kita sebagai user juga bertanya-tanya gitu ya. Loh kok tahu-tahu keluar yang ini sih bukan yang lainnya gitu ya. Nah, sehingga di posisi itu memerlukan ada yang dinamakan dengan transparansi gitu ya. Transparansi apa? Kita ingin tahu sebenarnya sebagai seorang user apa yang ada di balik engine mereka gitu ya. Engine ini ada apa sih? Kenapa kok itu yang diberikan rekomendasi gitu ya. Jadi kita memerlukan semacam penjelasan gitu. Atau mungkin sebenarnya boleh saja kalau seandainya item itu muncul, namun kita memerlukan ada informasi-informasi tambahan gitu ya. Contoh misalkan aktornya siapa, terus kemudian yang lainnya siapa, itu kadang diperlukan bagi kita gitu ya. Mungkin kita menganggapnya itu adalah informasi biasa, tapi bagi beberapa orang user menganggap bahwa itu adalah sebuah explanation gitu ya. Iya si aktor ini muncul karena memang saya ngefans dengan aktor itu gitu ya, sehingga berkali-kali saya mencoba untuk mencari film-film mereka gitu ya, film-film dia, dan ya itu yang saya sukai, let's say seperti itu. Jadi ada sense bagi beberapa orang user untuk mengatakan bahwa ya penjelasan itu diperlukan bagi mereka gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan explanation atau penjelasan ini sebenarnya adalah mungkin kalau kita cari dalam kamus ataupun dalam berbagai hal, ini mungkin sinonim with justifications gitu ya. Jadi alasannya apa sih gitu ya, kenapa kok item itu yang diberikan gitu ya. Nah itu yang terkadang kita memerlukan informasi itu gitu ya. Tadi kita tahu bahwa recommender system biasanya bentuknya adalah black box, algoritma machine learning yang ada di belakangnya black box gitu ya, dan kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka bekerja gitu ya. Nah, dengan adanya explanation mungkin kita bisa tahu, oh ya alasannya adalah ini, dan itu akan membuat kita lebih dekat gitu ya, lebih percaya dengan recommender system yang diberikan. Terus kemudian yang lain lagi dari sisi makna, explanations ini bisa juga berarti bahwa to make clear by giving a detailed descriptions gitu ya. Jadi ada penjelasan lebih gitu ya dari sekedar apa yang diberikan gitu ya. Contoh misalkan
pada saat kita memberikan kue kepada seseorang, ada penjelasan-penjelasan tertentu. Misalkan, hari ini aku ulang tahun, ini kue untuk merayakan ulang tahun saya. Misalkan seperti itu. Jadi di posisi itu tidak hanya kue yang diberikan, tapi ada keterangan yang lain, gitu ya. Sehingga nanti orang lain juga bisa paham bahwa oh ya ini kita terima aja, gitu ya. Atau mungkin kue diberikan mau nggak beli kue ini apa namanya kita sedang mengumpulkan donasi untuk apa gitu ya misalkan seperti itu. Jadi ada hal yang lain gitu ya, tidak hanya item itu yang disodorkan gitu ya. An explanation can be an item descriptions. Jadi contoh yang lain lagi misalkan di sana kalau seandainya kita punya promo gitu ya, mungkin kita bisa tampilkan bahwa item ini sedang promo loh. Kamu kan sedang biasanya mencari promo kan yang datang ke tempat kita, diskon itu selalu kamu lihat, paling tidak dilihat gitu ya. Jadi itu juga merupakan sebuah deskripsi bahwa item itu ada justifikasi kenapa sebuah item diberikan ke mereka. Atau mungkin juga that helps users to understand the qualities gitu ya. Jadi tidak hanya apa namanya alasan, tapi juga hal yang lain. Contoh misalkan teman-teman yang suka prosesornya kenceng gitu ya, login ke sistem kita selalu mencari item-item yang prosesornya kenceng atau mungkin terkini ataupun yang paling besar gitu ya dari sisi memori ataupun kapasitas storage gitu ya. Maka kita bisa berikan ke mereka bahwa oh ya yang ini, atau mungkin kita bisa berikan juga dari sisi kualitas terkadang dianalogikan dengan sebuah merek ya misalkan gitu ya. Contoh misalkan ada teman-teman yang apa namanya fanatik banget terhadap sebuah merek tertentu, maka kita bisa berikan gitu ya mereknya adalah ini. Ya, jadi di posisi itu menentukan bahwa ada kualitas-kualitas tertentu yang spesifik terhadap seorang user gitu ya. Jadi itu yang bisa kita kaitkan dengan recommender system gitu ya. Terkadang kita membutuhkan itu atau menampilkan itu dalam sistem pemberi rekomendasi kita. Nah, explanations atau penjelasan ini sebenarnya bisa mencoba untuk membidik ada beberapa tujuan gitu ya. Kenapa kok explanation ini diberikan gitu ya. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah transparansi ya. Jadi di proses transparansi ini adalah bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan kepada user alasan kenapa kok item itu yang dipilihkan. Atau mungkin dari sisi orang informatika mungkin akan berkata bahwa algoritmanya kurang lebih seperti apa sih gitu ya dalam brief description gitu ya kita berikan kepada seorang user, ini loh algoritma yang kita bangun gitu ya. Itu mungkin nanti akan bisa memberikan apa namanya transparansi sehingga user mengetahui bahwa pola kerja dari sistem pemberi rekomendasinya itu seperti apa gitu ya. Contoh misalkan customer who bought this item also bought something gitu ya. Jadi artinya di posisi itu juga oh ya item-item ini itu direkomendasikan ke kita karena ada orang lain di luaran sana yang suka membeli item ini secara bersamaan gitu ya. Contoh kalau misalkan saya coba buka Amazon, saya coba Amazon apakah ada semacam itu. Sorry, ini contoh misalkan ya, ini ada beberapa item base gaming gitu ya. Ini ada base gaming, ada base design. Jadi di posisi ini kualitas ya. Mungkin di posisi itu yang di sini adalah top rated ya. Jadi kita mungkin mencoba untuk mencari yang rated itemsnya. Terus kemudian di sana ada price yang mungkin juga kita perlukan gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita cari cek detail yang lain misalkan ada best seller. Best seller ini juga merupakan explanation-nya kalau kita lihat. Ini related item to this gitu ya. Jadi ada tadi apa sih ininya? Customer who bought this item also bought gitu ya. Jadi customer yang membeli item itu juga membeli item-item yang lainnya. Jadi posisi itu merupakan sebuah explanation gitu. Kenapa kok item yang ini yang diberikan. Ini contoh yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan.
Oke, terus kemudian yang lain lagi adalah mencoba untuk memberikan trust and loyalty dari seorang user gitu ya. Jadi kalau kita tidak memberikan penjelasan kepada seorang pengguna, bisa jadi meskipun tidak selalu ya, bisa jadi seseorang itu akan bertanya-tanya dan kemudian ya sudah, saya tinggalkan saja, saya nggak ngerti apa yang kamu kamu berikan gitu ya. Penjelasan itu terkadang penting bagi seorang user sehingga mereka akan membuat merasa nyaman gitu ya. Oh ya, ini tidak serta-merta keluar gitu ya. Kan ada orang yang apa namanya, apa ya, curigaan gitu ya, curigaan misalkan, pernah nggak teman-teman, tahu-tahu mendapatkan rekomendasi yang, ini saya belum pernah ngomong tapi kok ada rekomendasinya seperti ini gitu ya. Jadi di posisi itu kadang kita menjadi tidak percaya terhadap, sistem pemberi rekomendasinya gitu ya. Barangkali ternyata ada sequential user gitu ya ataupun ada algoritma tertentu yang kalau seandainya itu dilakukan akan menunjukkan ada item tertentu yang belum kita omongkan gitu ya. Nah, pada saat kita menambahkan semacam explanations maka bisa jadi seorang user akan lebih percaya gitu ya. Percaya dan harapannya adalah loyal ke kita gitu ya. Contoh misalkan dari sisi e-commerce jangan sampai pergi ke kompetitor gitu ya. Jadi di posisi itu juga akan menjadi ujung-ujungnya akan lari ke proses benefit gitu ya. Terus kemudian yang lain adalah increase satisfaction gitu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak hanya menikmati item saja, tapi juga puas dengan penjelasan yang diberikan gitu ya. Itu yang akan bisa didapatkan pada saat kita menambahkan apa namanya, explanation. Explanation tidak harus selalu ditampilkan secara langsung. Bisa juga dalam bentuk toggle off atau on off gitu ya. Terus kemudian dengan cara-cara tertentu kita bisa tampilkan, apalagi dengan perkembangan teknologi apa UI UX ya, sepertinya bisa kita coba kemas dengan baik gitu ya, sehingga nanti akan memberikan kepuasan terhadap seorang user. Terus kemudian yang lain lagi adalah make it quicker and easier gitu ya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah dengan banyaknya barang yang diberikan, terkadang seorang user akan menjadi bingung gitu ya. Let's say kita mencoba untuk meng-compare item-item yang tadi gitu ya. Contoh misalkan yang di sini gitu ya. Terus kemudian di posisi ini katakanlah ini kita kan bisa lakukan komparasi gitu ya, sehingga di posisi itu juga oke, saya tidak mencoba untuk mencari yang lebih dari harga sekian ataupun sepertinya ini terlalu berat jadi saya nggak perlu sorry, yang ini terlalu berat gitu ya. Jadi sepertinya saya mencoba untuk mencari yang lebih ringan. Jadi di posisi itu akan kita pilihannya sedikit lebih cepat untuk bisa menentukan gitu. Jadi posisi itu yang bisa dibidik dari sisi tujuan sebuah explanation gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah persuade to try gitu ya, or purchase gitu ya. To try or purchase kalau bentuknya adalah barang dalam e-commerce mungkin yang ditujukan adalah mencoba untuk membeli gitu ya. Namun kalau seandainya ini adalah dalam bentuk items yang sudah dilanggan secara utuh, contoh misalkan dalam jasa Netflix ataupun Spotify gitu, paling tidak kita bisa mencoba untuk mencobanya gitu ya, nyoba dengerin 1 menit kayaknya kok nggak dapat feel ya sudah ganti musik yang lain gitu ya. Jadi artinya kita memberikan apa namanya, persuasi paling tidak dengan penjelasan seorang user bisa mencoba gitu ya. Kadang kan kita keluar, oh ada lagu baru di sana ada artisnya siapa, itu juga merupakan explanation loh. Hanya dengan menampilkan sebuah artis gitu ya, katakanlah kita suka artis tersebut kan berarti kita juga akan terpersuasi untuk bisa apa namanya, mencoba ya item yang baru kita lihat, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mempresentasikan apa namanya, explanation ini? Ada beberapa cara gitu ya, salah satunya adalah dengan top items gitu ya. Jadi di top items ini adalah apa ya, trending topiknya ya, kan kalau di Twitter ada trending topik gitu ya. Di YouTube juga ada most popular item ataupun yang lain dan itu bisa menjadi sebuah explanation gitu ya dan itu bisa ditampilkan dengan 1 atau 2 keyword saja atau bisa juga ditampilkan dengan semacam bahasa alami gitu ya, bahasa alami dari manusia. Contoh misalkan seperti ini gitu ya.
we have been watching a lot of sports gitu and football. Jadi di posisi ini adalah apa namanya reasoning kita gitu ya. You have been watching a lot of something. Jadi kita memiliki sebenarnya kan kita tahu ya ada beberapa atribut yang dari item-item yang kita ini kan ada kesamaannya gitu ya. Contoh misalkan kalau saya di Facebook ada anggrek gitu ya. Contoh misalkan kamu sering melihat anggrek, sering melihat tanaman secara khusus adalah anggrek gitu ya, misalkan seperti itu. Terus kemudian ditambahkan this is the most popular or recent item. Jadi di posisi recent item ini menyatakan bahwa ada most popular ini menyatakan ada top items gitu ya. Contoh misalkan ini dilihat oleh banyak orang loh gitu ya. Nanti ditunjukkan ada like-nya yang cukup banyak gitu ya. Maka di sana bisa menyatakan bahwa itu adalah explanations gitu ya. Oh ya, saya diberikan ini karena sudah ada banyak orang yang melihat ini. Nah, tergantung saya apakah saya suka terhadap barang itu, item itu atau enggak gitu ya. Nanti itu yang akan yang bisa imbal baliknya gitu ya. Tapi dari sisi explanation sudah ditampilkan dalam sebuah bentuk tertentu gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah top end items, tidak hanya sebuah item tapi juga ada beberapa items gitu ya, di mana top end items ini mungkin bisa berupa beberapa items yang ini contoh misalkan di trending juga tidak menampilkan satu ya, lebih dari satu gitu ya. Jadi itu yang bisa kita coba tampilkan dengan berbagai macam cara gitu ya. Terus kemudian ada juga similar to top items gitu ya. Jadi terkadang kita tidak menampilkan hanya top itemnya saja, tapi kita juga menampilkan item-item yang lain yang hampir mirip gitu ya. Kenapa item yang lain perlu ditampilkan? Ingat kemarin pada saat kita memiliki ada pelapak yang cukup banyak gitu ya, orang yang berjualan cukup banyak di e-commerce kita, jangan sampai yang laku hanya satu orang saja gitu ya, sehingga orang yang lain tidak mau untuk terus berjualan di kita gitu. Itu juga akan merugikan kita. Jadi kita bisa mengendorse gitu ya beberapa barang yang dengan dengan berbagai kesempatan gitu ya, dengan penjelasan tentunya bahwa item itu adalah mirip dengan item tertentu gitu ya. Item tertentunya mungkin bisa top items. Nah, atau gitu ya, kita juga bisa tampilkan dalam bentuk prediksi rating gitu ya. Kan item-item yang kita tawarkan kadang seringkali acap kali orang itu belum tahu gitu ya, belum memberikan rating, belum memberikan penilaian gitu ya. Jadi kita perlu melakukan proses prediksi rating kita, apalagi kalau seandainya kita basisnya adalah pemberian rekomendasinya berbasis collaborative filtering, tentunya itu juga merupakan output kan, output dari algoritmanya gitu ya, ratingnya. Kenapa tidak kita coba untuk tampilkan gitu ya, sehingga item-item itu mungkin bisa dilihat apakah recommender sistemnya berjalan bagus atau enggak. Seseorang user pastinya tentu akan bisa menilai gitu ya, apakah rating prediksinya sesuai dengan mereka atau tidak gitu ya. Jadi di posisi itu juga kalau seandainya rating prediksinya sesuai, maka juga bisa memberikan kepercayaan gitu ya, kepercayaan yang lebih gitu ya. Kalau tidak sesuai mungkin nanti ada satu hal gitu ya, nanti kita sebut sebagai scrutability. Oke, cara menampilkannya beragam gitu ya, tergantung dari teman-teman nanti bagaimana caranya untuk bisa menampilkan itu gitu ya. Nah, beberapa gaya yang bisa kita tampilkan ini adalah beberapa algoritma itu memberikan certain type of explanations gitu. Contoh misalkan yang basisnya adalah basis similarity, entah itu yang cosine ataupun yang lain. Contoh misalkan content piece, maka kita bisa berikan ya most similar or most recent item ini juga bisa ini kan. Kita berikan ke mereka. Jadi ada keyword tertentu yang merepresentasikan algoritma kita. Ya, jadi itu yang akan membuat kita mengetahui gitu ya, alasan kenapa kok diberikan, dan mungkin juga bisa memberikan satu tujuan tertentu kan. Tadi ada di depan ada salah satu tujuannya adalah transparansi ya, memberikan transparansi kepada seorang user. Nah, explanation ini bisa juga
merepresentasikan atau tidak merepresentasikan, gitu ya. Terkadang ada algoritma yang sulit untuk bisa diberikan explanation-nya, gitu ya. Jadi jangan dipaksakan, gitu ya. Jadi jangan dipaksakan, gitu ya. Mungkin kita bisa membuat kalimat yang lain yang apa namanya mendekati, gitu ya, mendekati dari apa namanya sebuah alasan yang ada, gitu ya. Jadi kalau seandainya item tertentu kok ternyata nggak bisa kita berikan explanation-nya, paling mudah adalah bisa memberikan item deskripsinya, gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya nggak apa-apa, gitu ya. Kita buat sebuah alasan di mana sebenarnya tidak menggambarkan algoritma itu sendiri, gitu. Jadi tidak harus dia sama, gitu ya. Terus kemudian namun harusnya bisa mensupport explanation goal yang lain, gitu. Jadi explanation goal yang lain kan tadi ada persuade salah satunya, bagaimana caranya untuk bisa membuat user itu tertarik, gitu ya. Katakanlah algoritma kita berdasarkan rating prediction, gitu ya, tapi explanation kita tidak berbasis rating prediction, itu tidak masalah juga, gitu ya. Algoritma kita berbasiskan katakanlah waktu, gitu ya, waktu terakhir di publish, gitu ya, most recent items, explanation kita tidak seperti itu pun juga tidak masalah, gitu ya. Itu yang bisa juga dilakukan dalam sistem pemberi rekomendasi. Beberapa contoh mungkin, gitu ya. Contoh misalkan yang di sini customer who bought this item also bought something. Ini mungkin sifatnya adalah yang collaborative based, gitu ya. Kita tahu bahwa ada implicit interactions yang dalam bentuk transaksi beli, gitu ya. Pada saat sebuah item dilihat, mungkin kita bisa melihat juga item-item yang lain yang dibeli oleh neighbor kita siapa, gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin juga histogram of neighbors, gitu ya. Item tertentu, misalkan item yang tadi, item A, ini neighbornya adalah B, C, D, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa tunjukkan histogramnya seperti apa, histogram itu di posisi apa. Kalau item tertentu diberikan rating dari 1 sampai 5, maka kita bisa tampilkan dalam bentuk histogram. Oh, yang 1 tidak ada, yang 2 ada banyak, yang 3 ada berapa, gitu ya. Nanti di posisi itu akan menunjukkan kualitas tertentu, gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman belanja di online store, ada bintang ya, hasil dari ulasan, dan itu bisa ditampilkan juga berapa yang memberikan rating 3, berapa yang memberikan rating 5, 4, ataupun yang lainnya. Atau ini yang lain lagi, recommended because you said you own book A, gitu ya. Atau recommended because you already bought book A, gitu. Itu pun bisa kita bisa kita berikan, gitu ya. Atau mungkin recommended because it has similar genre with buku yang sudah kamu beli, gitu ya. You have bought a couple weeks ago, misalkan kayak gitu. Jadi itu juga bisa kita berikan dalam bentuk sebuah explanation, gitu ya. Terus kemudian ada beberapa pendekatan yang lain yang mungkin juga bisa diinikan, atau yang ini for children it is much eye catching, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita ngomong masalah demographic filtering dan kita tahu bahwa usia dia, gitu ya, itu adalah usia yang sudah memiliki anak-anak, dan anaknya mungkin kan anak-anak bisa ada di posisi anak-anak dan anak yang remaja, gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin kita bisa berikan ini mungkin bisa secara statistik ya, tidak fix, gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin bisa secara statistik bahwa katakanlah Agung, gitu ya. Agung ini ada di posisi usia yang sudah memiliki anak-anak, gitu ya, dan anak-anaknya adalah anak-anak yang katakanlah di usia SD, TK, gitu ya. Di posisi itu mungkin ada beberapa items yang cocok, gitu ya. Oh ya, ini itu sebenarnya mainan untuk ini loh, untuk anak kecil yang di usia ini loh. Karena kok dia bisa tahu, sebenarnya dia mungkin tidak tahu, bisa jadi dia menebak, gitu ya. Kenapa? Karena bisa dilihat dari sisi demografik filtering kita, gitu ya. Atau mungkin dari demografik juga kita bisa ngomong bahwa item ini disukai oleh banyak orang di Indonesia. Itu juga bisa merupakan sebuah explanation, gitu ya. Oke, itu mungkin contoh, mungkin nanti bisa dilihat contoh-contoh yang lain.
Contoh yang lain, ini tadi sudah kita tunjukkan ada apa namanya, your neighbors rating for this movie gitu ya, your neighbors rating. Jadi artinya ini adalah kita kolaboratif terhadap komunitas yang, dekat dengan kita gitu ya. Di posisi ini ada mungkin 33, orang user yang dipilih gitu ya, dengan asumsi bahwa recommender system-nya adalah, menggunakan rating gitu ya. Jadi dengan menggunakan rating kita bisa mencari, user-user yang mirip dengan kita dan dengan cosine similarity ataupun yang lain gitu ya. Nah di posisi itu maka, kita bisa tentukan top neighbors gitu ya. Top neighbors ini yang akan nanti bisa ditampilkan gitu ya, tetangga-tetangga kita itu sebenarnya menyukai item ini ditunjukkan dengan rating 4 dan 5 yang sangat tinggi jumlahnya gitu ya. Sedangkan yang lainnya yang tidak menyukainya cukup sedikit gitu ya. Itu juga merupakan sebuah explanations ya. Terus kemudian kalau seandainya kita menggunakan content base gitu ya, kita juga bisa extract features dari, konten sebuah items gitu ya. Ada beberapa keyword-keyword tertentu gitu ya, kita mungkin bisa gunakan TF-IDF ataupun yang lain sehingga kita bisa extract keywords gitu ya. Terus kemudian kita tampilkan ada beberapa keywords, tidak semua juga boleh, hanya beberapa saja. Terus kemudian kita bisa, berikan gitu ya, berikan rating prediction kita gitu ya, terhadap keyword tertentu gitu ya. Contoh misalkan, dari sisi histogram juga bisa ya, katakanlah kita sudah sangat frequent sekali gitu, nanti bisa diberikan, entah bentuknya adalah relevance ataupun yang lain gitu. Jadi, features bisa kita coba, apa namanya, eksploitasi supaya bisa diberikan sebagai sebuah explanations, feature based explanations. Nah, kalau fitur-fitur ini nggak ada gimana? Ya mungkin kita bisa create gitu ya, contoh misalkan dengan beberapa teknologi yang ada sekarang, contoh misalkan teman-teman, apa namanya, memposting sebuah gambar gitu ya, di Instagram katakanlah, di sana bisa diekstrak ya, ada dengan apa namanya, teknologi deep learning kan ada, image labeling ya. Jadi ada fotokopi atau foto teh atau foto gula itu mungkin nanti bisa di captioning gitu ya. Ini adalah foto tentang minuman spesifik gula ataupun yang lain gitu ya. Nanti di sana bisa kita lihat gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, terus kemudian yang lain lagi adalah dengan proses case base di mana kayaknya kita belum belajar tentang case base ya. Explanation mention detail item features, for example, genre dan yang lainnya. Kita fokus primarily to similar item used to make the recommendations. Jadi ambil dari aspek-aspek apa yang membuat dia direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Jadi ada beberapa yang bisa kita ini kan. Ya, itu mungkin, salah satu contoh atau mungkin yang basisnya adalah knowledge base gitu ya, rule-rule yang ada bisa kita tampilkan kepada user gitu ya, kenapa kok rule itu dibangun. Contoh misalkan kemarin ada, large print gitu ya, berapa megapiksel yang dibutuhkan gitu ya. Jadi itu bisa kita berikan gitu ya. Terus kemudian ada demographic base yang tadi sudah kita tunjukkan, for children this is much eye catching ya dan kawan-kawan. Nah, salah satu yang penting pada saat kita mencoba untuk memberikan explanations adalah kita harus memperhatikan tujuan-tujuannya. Tadi sudah ada aims-nya, namun kita belum tahu bagaimana aims itu membidik aspek yang seperti apa gitu ya. Nah, dalam sistem pemberi rekomendasi, explanation ini memiliki paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah tujuan yang bisa dicapai gitu ya. Yang pertama transparansi. Ini tadi sudah disebutkan bahwa transparansi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada user bagaimana cara sistem ini bekerja ya. Sehingga detail dari algoritma bisa kita tampilkan secara in brief gitu ya, dalam brief itu apa? Secara sekilas sehingga orang paham gitu ya, alasannya seperti apa. Atau yang lain lagi adalah scrutability. Kalau seandainya ada kesalahan, maka bagaimana cara kita untuk bisa memberikan apa namanya, fasilitas kepada user supaya oh ini salah loh gitu ya. Saya nggak suka dengan yang ini. Itu
bagaimana caranya, entah mungkin secara implisit ataupun secara eksplisit gitu ya. Contoh misalkan ada button like, dislike gitu ya, itu sebenarnya juga merupakan apa namanya, cara sebuah sistem memberi rekomendasi mengetahui preferensi dari seorang user gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah trust gitu ya. Bagaimana caranya dengan explanation ini, apakah nanti explanation yang diberikan ini akan memberikan users confidence in the system gitu ya. Jadi kalau seandainya user itu semakin confidence dengan rekomendasi yang diberikan oleh sistem, maka berarti trust dari seorang user ini meningkat gitu ya. Sedangkan yang lain lagi adalah bagaimana apakah si alternatif-alternatif yang diberikan itu efektif gitu ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Yakni dengan apakah item yang diberikan itu membantu user untuk memberi good decisions gitu ya. Contoh mungkin kita bisa berikan semacam survei gitu ya kepada user gitu ya. Apakah buku yang dibeli itu sudah selesai dibaca? Itu kan salah satu apa namanya, parameter gitu ya. Kalau seandainya user itu membeli buku yang tidak dibaca, berarti decisions-nya adalah bukan decision yang bagus untuk membeli gitu ya. Nah, suatu sistem pemberi rekomendasi dikatakan efektif kalau seandainya item-item yang dikonsumsi itu adalah benar item-item yang mereka sukai gitu ya. Contoh misalkan kalau movie ya berarti dilihat dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, mungkin kalau movie mudah gitu ya, tapi kalau untuk item-item yang sifatnya barang mungkin agak susah gitu ya. Nah, namun bukan berarti tidak bisa diukur atau tidak bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, dengan explanation ini juga nanti gimana caranya supaya user ini memastikan bahwa user membuat pilihan yang benar gitu ya. Kalau memberi barang ya jangan sampai barang yang tidak dibutuhkan gitu ya. Itu mungkin juga menjadi sebuah tujuan dari sistem pemberi rekomendasi gitu. Atau yang lain lagi adalah persuasif gitu ya. Jadi mencoba meyakinkan user untuk mencoba gitu ya, atau membeli dari item yang direkomendasikan. Jadi caranya gimana? Mungkin kita coba berikan ada banyak item, terus kemudian berapa kali dia mencoba, mungkin bisa kalau musik ya bisa kita ukur berdasarkan waktu gitu ya, berapa banyak item baru yang dia coba gitu kan. Kalau mencoba kan berarti bukan item yang pernah dikonsum kan, ada item baru yang belum pernah dikonsum gitu ya. Frekuensinya berapa banyak gitu ya, mungkin nanti bisa kita lakukan A/B test ya. Kalau seandainya diberikan explanation berapa banyak yang dicoba, item baru yang dicoba. Kalau tidak diberikan explanation berapa banyak item baru yang dicoba gitu ya. Jadi kalau seandainya dengan explanations ini ternyata jumlah item baru yang dicoba lebih banyak, itu maka explanatory kita boleh dikatakan bahwa memiliki aspek persuasif gitu ya. Terus kemudian yang lain adalah efisiensi gitu ya. Jadi di sini mungkin hampir mirip dengan yang efektif, tapi berbeda dari sisi yang lain. Kalau yang efektif itu adalah dari sisi benar atau salah. Kalau yang efisiensi ini adalah dari sisi cepat atau tidak cepat. Gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa ini kan. Kenapa kok cepat atau tidak cepat? Alasannya adalah di posisi ini kita ngomong masalah sistem memberi rekomendasi. Jadi artinya keputusan kecepatan dari penentuan item itu menjadi salah satu parameter kita gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah satisfaction gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan seorang user itu bisa puas gitu ya dengan item-item yang diberikan. Seorang user bisa dikatakan puas ini pada saat user itu bisa datang kembali ke kita gitu ya. Kan kalau seandainya dia datang kembali kan artinya dia tidak kecewa dengan kita gitu ya. Di posisi itu mungkin bisa kita lakukan proses pengukuran seperti itu. Jadi nanti bisa kita juga lakukan A/B testing gitu ya. Kalau seandainya diberikan explanation berapa orang yang mau kembali ke kita, berapa yang tidak kembali, terus kemudian kalau tidak diberikan explanation gitu ya, berapa orang yang mau kembali, berapa orang yang tidak mau kembali gitu ya. Mungkin bisa diberikan terhadap user-user yang baru ataupun user yang cold start gitu ya, ataupun yang ya mungkin user cold start jauh lebih tepat untuk yang di pengukuran satisfaction ini.
Oke, itu mungkin, secara detail, ini dari sisi aspek transparansi adalah sebuah explanation ini harusnya mengklarifikasi bagaimana, gitu ya, bagaimana rekomendasi itu dibuat, gitu ya. Entah kita bisa menjelaskan algoritmanya, entah kita bisa menjelaskan aspek-aspek apa yang menjadi pertimbangan, ataupun dengan cara-cara yang lain. Should give an honest account of how recommendation are selected and then how the system works. Jadi lebih ke caranya gitu ya. Nah, kalau seandainya kita sudah bisa memberikan explanation, terus kemudian nanti dari posisi itu mungkin kita tetap bisa bertanya kepada user gitu ya. Kira-kira rekomendasi ini dibuat seperti apa sih? Bagaimana kita membuat rekomendasi ini? Jadi kita seolah-olah blow on gitu ya, pura-pura nggak tahu gitu ya. Kadang kita perlu untuk bertanya seperti itu. Kalau seandainya user ini benar menjawabnya gitu ya, maka kita akan katakan bahwa explanation-nya works gitu ya. Kenapa? Karena explanation itu mencoba untuk memberikan transparansi kan. Jadi kalau seandainya mereka tahu bagaimana cara kita merekomendasikan, berarti tujuan transparansinya sudah tercapai. Tapi kalau seandainya belum lebih banyak yang tidak tahunya dibanding dengan yang tahu, maka kita akan katakan bahwa explanation kita tidak bagus gitu ya. Dari sisi aspek transparansi ya. Jadi kita lihatnya dari sisi tujuan transparansi. Mungkin sebuah explanation bagus di transparansi, bagus di tempat lain, tapi tidak bagus di beberapa aspek yang lain. Gitu. Itu bisa saja terjadi. Ya. Nah, kalau seandainya kita ngomong masalah scrutability, maka yang utama tadi di scrutability adalah mencoba untuk memberikan fasilitas kepada user, ini salah loh, gitu ya. Jadi ada semacam koreksi, user control gitu ya. Saya nggak suka yang semacam ini, gitu ya. Are you single? Why? Ini mungkin ada pertanyaan tertentu gitu ya. Kita nggak pernah memberikan apa namanya data tertentu, tapi kenapa kok ada explanation yang lain? Mungkin perlu juga kita memberikan apa namanya pertanyaan memberikan semacam corrective feedback kepada recommender system ya, bahwa ini nggak benar, ada yang salah di sana gitu ya. Tidak harus scrutability ada, bisa jadi kita tidak memberikan explanation yang sifatnya adalah korektif seperti itu. Terus kemudian yang lain adalah trust gitu ya. Trust suggests that users intend to return in recommender system. Jadi perlu kembali lagi gitu ya. Kalau percaya ya artinya dia akan kembali ke kita beberapa kali gitu ya. Terus kemudian sometimes link with transparency. Jadi kenapa kalau kita mengetahui detailnya orang mungkin bisa akan percaya gitu, atau mungkin juga dilingkan juga dengan yang tadi yang terakhir berapa ya, dari satisfaction ya, bisa juga dilingkan juga dengan satisfaction seperti itu. Sometimes link with transparency. Terus kemudian loyalty was measured in term of number of login gitu ya. Jadi bisa berapa kali loginnya, berapa kali membeli, dan juga yang lainnya gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan proses pengukuran. Persuasiveness ini convince user to try. Jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan seorang user untuk mencoba atau membeli. Explanation-nya mungkin bisa meningkatkan user acceptance ya. Jadi kalau seandainya ada iklan gitu katakanlah, kita bisa yakinkan bahwa ini adalah sesuatu yang baik gitu ya. Atau mungkin dengan adanya penjelasan seseorang jadi mudah untuk oh ya saya akan beli aja deh, atau tidak membeli aja deh gitu ya. Tapi kalau persuasif untuk yang mencobanya ya di posisi itu. Kita bisa mengukur dengan cara seperti ini. Jadi measure as difference between two ratings gitu ya. First being previous rating and then second is re-rate the same items gitu ya. Jadi apa namanya item tertentu diberikan kepada user gitu ya. Kita coba tanya berapa ratingnya gitu ya. Terus kemudian and then second is re-rate the same item with an explanation interface. Jadi yang pertama tanpa explanations, yang kedua dengan explanation. Kira-kira kalau ratingnya meningkat, berarti itu juga boleh dikatakan merupakan sebuah positif achievement ya dari sisi explanation-nya. Berarti penjelasan kita diterima oleh seorang user gitu, sehingga dia mau untuk mencobanya gitu ya. Atau juga bisa mengukur dengan how much users actually try to buy gitu ya, compared to users
without an explanatory facility. Jadi kita akan gunakan A/B testing, ada 10 atau 5 orang user yang dengan explanation, 5 orang user dengan tanpa explanation gitu ya. Dengan jumlah yang sama, nanti kita lihat berapa banyak yang mencoba gitu ya. Explanation kita akan dikatakan berhasil pada saat kalau kita tampilkan explanation ternyata lebih banyak yang mencoba. Dan itu juga bisa kita lakukan dengan pengukuran yang semacam itu. Dari sisi effectiveness ini mencoba untuk membuat good decisions gitu ya, accepting relevant items, discard the irrelevant ones gitu ya, sehingga terkadang item-item yang kita tampilkan tidak relevan dengan kita gitu ya. Contoh misalkan karena kita terkadang kan membutuhkan item yang berbeda gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin perlu juga kita berikan rekomendasi kenapa sih kita berikan explanations kenapa sih item ini gitu ya, item ini diberikan kenapa gitu ya. Maka kalau kita bisa memilah gitu ya mana yang cocok dengan kita dan itu kita katakan sebagai tepat, maka kita akan katakan explanation-nya efektif gitu ya. Effective explanation help user to evaluate the quality. Ya, jadi contoh misalkan yang tadi dengan tampilan berat gitu ya, itu juga bisa memberikan explanation ke kita gitu ya. Ini yang saya butuhkan adalah item yang seperti ini gitu ya. Ini contoh yang lain di situ ada buku gitu ya. Would help user to buy books they are actually end up liking. Jadi jangan sampai dengan explanations nanti membeli bukunya malah salah gitu ya, bukan buku yang dia sukai gitu ya, tapi buku yang tidak disukainya. Nah, sebuah explanation akan dikatakan efektif kalau hal ini tercapai ya, seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah efisiensi, jadi kita mungkin bisa mengukur berapa cepat gitu ya. Mungkin kalau kita buka gitu ya query ke sistem pemberi rekomendasi e-commerce gitu, terus kemudian muncul item-item yang direkomendasikan. Nah, item-item yang direkomendasikan itu bisa kita ukur dari posisi terakhir dia tampil gitu ya, berapa lama seorang user mengklik itemnya. Nah, itu kan berarti artinya ada decision yang lebih cepat gitu ya. Contoh misalkan Netflix gitu ya. Ada banyak sekali movie. Kalau seandainya si user ini malah dengan explanation malah semakin lama dia membaca, dia ini terus kemudian harus nimbang ini bagusnya film satu atau film yang lain ya, semakin bingung seperti itu. Berarti kita bisa katakan bahwa explanation kita tidak efektif gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin perlu kita coba ganti cara untuk menampilkan explanation-nya gitu ya. Mungkin dengan cara yang beragam ya. Kita perlu cari cara yang lain. Kalau jauh lebih cepat, maka kita akan katakan bahwa oh ya dia dari sisi efisiensi membuat user jauh lebih cepat gitu ya untuk memilih ya, lebih cepat untuk memilih. Terus kemudian yang lain lagi adalah satisfactions. Ini adalah make the use of the system enjoyable ya. Jadi inginnya disenangi oleh seorang user. Satisfaction can be measured indirectly by measuring user loyalty. Tadi ada yang trust ya. Jadi terkadang juga berhubungan dengan trust gitu ya. Kalau dia balik berkali-kali, maka kita akan katakan bahwa sistem kita bagus gitu ya. Nah, tujuan dari explanation adalah bagaimana caranya supaya seorang user itu balik semakin sering gitu ya. Kita bisa melakukan pengukuran dengan berbagai cara gitu. Salah satunya adalah dengan kalau seandainya ada cold start user gitu ya, orang yang baru datang, kita berikan dengan A/B testing, kita berikan explanation user 1 sampai 5 gitu ya. Yang lain user yang 6 sampai 10 kita tidak berikan explanation, nanti kita ukur berapa banyak yang kembali kita. Oh, ternyata yang pertama kembalinya hanya 1, yang lain kembalinya 3. Berarti explanation kita gagal. Nah, kita perlu cari untuk explanation yang berbeda. Itu mungkin yang bisa kita lakukan terkait dengan explanations. Caranya bisa beragam. Nanti teman-teman tergantung dari kreativitas dan juga hubungan dengan user interface design ya, UI UX dan juga UI UX desainnya. Ya, seperti itu. Itu mungkin dari saya untuk perkuliahan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Sesuai janji saya tidak lebih dari 1 jam hari ini.
Halo, apakah ada pertanyaan? Mas, Mbak? Apakah ada orang di sana? Tidak ada ya. Prawiro meninggali. Ini mohon maaf, Mas Prawiro ya? Atau Mbak? Ya, Mas Prawiro ya. Oke, makasih Mas. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan dari Mas Prawiro. Semoga jelas ya. Kalau misalkan tidak jelas, mungkin nanti bisa dilihat tadi di recordingnya. Saya akan coba upload ke YouTube. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.